Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita mengingatkan dan mengajak diri kita untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah khusus untuk kita saja, untuk hari ini saja, untuk detik ini saja, la tuhsuha, maka kita tidak mampu menghitungnya. Bukan karena tidak ada alat yang canggih, tetapi karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau jujur, ya susah menghitung nikmat yang ada dalam diri kita saja. Bersifat anatomi tubuh juga sudah susah, saking banyaknya dengan saraf, persendian, kemudian kesehatan yang lain sebagainya. Belum lagi nikmat ketenangan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka ketika kita merasakan hari ini sehat, hari ini kemudian merasakan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, maka Imam Az-Zarnuji kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim, nikmatnya orang sehat adalah belajar. Nikmatnya orang yang sehat akalnya adalah belajar, tolabul ilmi. Karena itu adalah bentuk bagian dari kesyukuran pada Allah SWT. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita masih di surah Al-Insyiqaq, adalah surah yang ke-84. Yang mukadimahnya sudah kita ambil dan kemudian kita melihat ada beberapa keutamaan. Misalkan perilaku Nabi SAW yang berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Nasa'i, an Abu Hurairah qara'a bihim. Ketika Abu Hurairah membaca surah Al-Insyiqaq dengan sahabat yang lainnya, fasajada fiha. Abu Hurairah itu sujud ketika membaca surah Al-Insyiqaq. Falaman sarafa, ketika selesai salat, akhbarahum, Abu Hurairah memberitahu kepada yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sujud ketika membaca surah Al-Insyiqaq. Nanti di dalamnya kita akan lihat di dalamnya kemudian ada sujud tilawah menikah. Nah ini, dan di dalam Al-Quran ada 14 tempat dan kemudian sudah disebutkan tempat-tempatnya. Insyaallah nanti pada waktu pembahasan ayat 21 kita akan singgung terkait dengan sujud tilawah ini. Wa akhraja al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata. Keterangan dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ini kemudian ada 3 bacaan, Turmuzi, Tarmizi, Tirmizi. Nah ini baca yang hadis yang mana Bapak Ibu? Turmuzi apa Tarmizi? Tarmizi apa? Yeah. Jadi memang disampaikan ada 3 bacaan. Imam At-Tirmizi juga dibaca dengan Imam At-Tirmizi. Yang terakhir adalah Zi. Ada Tur, Tar, Tir. Nah, ya, Turmuzi, Tarmizi, Tirmizi. Nah, maka nanti Bapak Ibu kalau nulis namanya pakai Arab, maka nanti kemudian dikasih harokat ya, biar kemudian tidak salah membaca yang mau membacanya. Kalau ini bacanya nopo dengan tak bawa ke bawah ini. Kemudian ditulis gini. Bacanya nopo nih Bapak Ibu? Tak besarin. Nur nopo? Nur Dinto. Pakai ada Nur Dinto. Yang lain? Nur Dianto. Ini nama saya Nur Dianto. Lah kok tulisannya Nur Dinto? Lah kakak kelas ketika mendaftarkan ke Azhar tulisannya kayak gini. Ya selamanya akan kayak gini gitu. Jadi harus ikut.
Di ijazah juga kayak gini, bacanya Nurdintu padahal maunya adalah Nurdianto. Ya karena dari awal sudah kakak kelas. Kadang saya cari orangnya, siapa yang kemudian menerjemahkan nama saya seperti itu. Kalau ini napa Bapak Ibu? Kayak ada Ishkariman au Mutsyahidan. Niki napa? Es krim. Bacanya es krim. Andi. Nah, keterangan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abi Rafi', Sallaitu ma'a Abi Hurairah. Saya pernah salat bersama dengan Abu Hurairah. Al-atamata, salat atama adalah salat Isya. Faqara'a idzas sama'un syaqqat. Ketika membaca surah Al-Insyiqaq, fasajada. Maka Abu Hurairah itu kemudian sujud. Ya, sujudnya ketika sampai di sini Bapak Ibu. Melewati pada waktu ayat ke-21. Faqultu lahu faqala sajadta khalfa Abil Qasim sajadtu faqala sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Maka disampaikan bahwa Abu Hurairah menjelaskan, saya pernah sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim bapaknya Al Qasim. Fala azalu asjudu biha, maka saya pun masih sujud sampai sekarang ini hatta alqau, sampai nanti wafat. Itu jadi sujud tilawah. Dan pembahasannya ada pembahasan sendiri apakah wajib atau sunnah. Kemudian juga wazad dan Nasai an Abi Hurairah, dan ditambahkan ilmu Nasai dari Abu Hurairah nafsahu faqala sajadana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'un syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disebutkan bahwa sajadana ma'a Rasulillah, kami telah bersujud bersama dengan Rasul dalam salat fi idzas sama'un syaqqat, ketika membaca al-insyiqaq, dan ketika membaca surah al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Jadi di sini ya. Kita lihat al-alaq menikah. Kita tutup. Nih, pada bagian yang terakhir. La tuti'hu wasjud waqtarib. Nanti kemudian ada pembahasannya apakah dilaksanakan di dalam sholat atau juga di luar sholat ketika membaca ayat itu. Bagaimana dengan yang mendengarnya? Insyaallah nanti kita akan sambung. Jamaah rahimakumullah, maqta' al-ula, potongan pertama atau kemudian bagian pertama dari surah Al-Insyiqaq adalah ahwalu yaumil qiyamati wa inqisamin nas fariqaini. Huru-hara terkait dengan hari kiamat. Wa inqisamun nasi fariqaini, bagaimana manusia nanti akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok besar. Kita sudah men-spill yang di pertemuan sebelumnya, ada kelompok kanan, kelompok kiri, ashabul yamin, ashabul shimal. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Kemudian ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Kemudian ada ashabul jannah, kemudian ashabun nar, dan seterusnya. Jadi dua kelompok ini. Maka ketika kita menginginkan menjadi bagian dari kelompok yang terbaik dari dunia inilah, sekarang ini kita mempersiapkan diri. Bukan nanti setelah kemudian dibangkitkan baru mempersiapkan diri, tapi kemudian sejak di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan masuk pada ayat yang pertama. Yukhbirullahu ta'ala an ahwali yaumil qiyamah wa amaratiha biqaulihi. Jadi Allah memberitahukan kepada kita terkait dengan huru-hara, seluk-beluk tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Di sini kemudian disebutkan tanda-tandanya. Ini juga kemudian Bapak Ibu melengkapi, menambah, kemudian saling memberi informasi tentang hari kiamat pada ayat-ayat dan surah yang lainnya, termasuk juga dalam hadis. Kalau dalam hadis yang kedua dari hadis Arba'in, fa akhbirni anis-sa'ah. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, terangkan kepadaku wahai Nabi tentang hari kiamat. Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi ditanya tidak tahu. Malaikat Jibril bertanya pun karena dia tidak tahu. Jadi tidak semua informasi itu diketahui oleh malaikat. Hari kiamat itu malaikat tidak tahu.
Karena malaikat Jibril yang dekat dengan Allah secara posisinya saja tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Nabi yang menjadi kekasih Allah juga ditanya tidak tahu kapan hari kiamat. Maka kita jangan sekali-kali meyakini kalau ada informasi tentang hari kiamat dikaitkan dengan tanggal, waktu, bulan, tahun tertentu. Tapi kita tetap yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tapi ketika dikaitkan dengan tanggal-tanggal yang pernah kita lihat di kalender bangsa Maya, itu kemudian kita tidak boleh meyakini. Tapi kita wajib meyakini hari kiamat pasti akan terjadi. Kapannya? Allahu a'lam. Di situ, sampai di situ. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jamaah rahimakumullah, maka disebutkan di sini bahwa apabila as-sama'u, langit itu, semua yang ada di atas kita ini adalah langit di atas kita. Bapak Ibu, langit itu warnanya putih, biru atau hitam? Biru, warna biru atau hitam. Nah, kalau mendung warnanya apa? Nah, gitu kan, kadang putih, kadang hitam. Maka kembali, janjane langit itu apa sih? Kalau misalkan langit adalah setiap yang ada di atas kita ini adalah langit, berarti termasuk kubah ini berada di langit karena di atas kita. Di atasnya kubah ada lagi. Masih ada benda yang berada di atasnya dan masih ada lagi. Awan, mendung yang kita lihat itu kan yang paling dekat dengan kita. Di atasnya masih ada lagi. Maka Bapak Ibu kalau misalkan naik pesawat di ketinggian 10.000 kaki, maka nanti akan bertemu dengan awan. Awan ketinggian, malah jadi Arab. Awan di ketinggian 10.000 kaki. Nanti kita lihat nanti bentuknya seperti apa. Ini kemudian ini berdasarkan ketinggian. Segini kan ini sudah tinggi. Di atas ini Bapak Ibu masih ada awan lagi, putih ini di atasnya lagi. Ini kemudian 10.000 kaki. 10.000 kaki. Di atasnya masih ada lagi. Kalau kita lihat misalkan ini kan bertumpuk-tumpuk. Ini kemudian bertumpuk-tumpuk. Bagaimana kalau kita lihat 32.000 kaki? Ini yang kemudian yang sangat tinggi, lebih tinggi lagi. Apa dua ya gambarnya? Nah, ya ini kemudian awan yang menggambarkan awan berdasarkan dengan ketinggian ya. Ini nggak kebaca. Kemudian yang paling tinggi di sini Bapak Ibu. Di atas ini kemudian sudah tidak ada awan lagi. Jadi malah kita berada di atas awan. Maka kalau Bapak Ibu menaiki pesawat antar negara, maka dia nanti di ketinggian 32.000 kaki kurang lebih nih. Itu tinggi. Kadang-kadang sangat-sangat tinggi. Kalau masih yang rendah, kadang ketemu nabrak awan kesenggol. Kita kemudian bisa terbabit. Nah, ini adalah awan. Nah, kalau kita lihat di sini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lagi yang idza sama'un syaqqat, yang dimaksud dengan langit adalah apa yang berada di atas kita. Sejauh mata memandang itu adalah langit. Itu adalah langit. Kalau ditanya warnanya, Allahu a'lam. Kalau yang menjawab itu adalah warnanya adalah warna biru. Nah, kemudian itu dari mana warna biru? Siapa yang melukis? Kemudian ada yang berpendapat warna biru itu adalah pantulan dari air laut. Nah, kalau misalkan langit di atas negara benua Afrika warnanya apa ya? Kan itu menjadi berubah. Kemudian kalau dikatakan bahwa langit pada hitam, saking gelap dilihat dari sangat kejauhan. Maka kalau kita lihat galaksi Bima Sakti dari misalkan dari Kodian gitu, dari bumi misalkan, bagaimana bentuknya? Kan kecil, ini kan kelihatan gelap Bapak Ibu, kelihatan gelap. Kita bumi bagian kecil dari ini, bagian kecil. Nah, bagian kecil kalau kita lihat ini bagian daripada bumi. Ini adalah kemudian satu galaksi, kemudian terbentuk dari apa yang ada di dalamnya, apa yang tersembunyi di sana. Dan di alam itu ada sekian miliar, banyak galaksi itu ada miliaran jumlahnya. Jadi kemudian kalau kita lihat bahwa idza sama'un syaqqat, apabila kemudian bumi itu dibelah, maka semua yang ada di atas bumi itu kemudian terlihat akan menjadi terbelah. Mungkin saya pernah menyimpan videonya, tapi kan nggak lihat juga.
Jadi perlu kita melihat bagaimana bumi itu lihat dari kejauhan. Dia adalah gambaran dari satu galaksi. Galaksi ini adalah ternyata ada banyak galaksi. Kemudian kumpulan dari galaksi-galaksi kemudian membuat putaran seperti ini. Ini baru satu. Dan di bumi, di alam ini kemudian juga ada banyak sekali. Nah, kemudian kita melihat pada diri kita. Yuk, karena kita kecil, apa pantas kita itu sombong? Apa pantas kemudian kita menjadi orang pendendam? Apa pantas kemudian kita menjadi orang pembangkang? Apa pantas kemudian kita membantah Allah, kemudian mengkudeta Allah? Jadi kemudian kita menjadi sadar. Maka kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah terkait dengan ciptaan Allah. Jangan kamu memikirkan zat yang menciptakan. Jangan memikirkan zatnya Allah. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, sudah terbelah. Kalau terbelah ibarat kemudian pintu terbuka, maka dia akan menjatuhkan semua barang-barang yang ada di dalamnya. Apa sih barang-barang langit? Kenapa Bapak Ibu? Barang-barang langit, benda-benda langit, benda-benda langit, apa saja misalkan. Benda-bendanya, macam-macam benda, jagat. Jadi bendanya ternyata banyak dan itu adalah besar-besar. Bendanya besar-besar, bahkan kemudian lebih besar, berkali-kali besar ukurannya daripada bumi. Ini kan baru satu. Nah, dunia kita di sini. Ini baru satu, Bapak Ibu. Dan banyak macam-macamnya. Oh, ini selalu bahagia nih planet dan matahari. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita bahwa di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, itu memang Allah itu maha besar, gitu. Zatnya besar, kekuasaannya pun besar. Nah, ini terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqat, serta patuh wa azinat, yang azinat taknya ini adalah kembali kepada as-sama, karena dihukumi dengan hukum muannas atau perempuan. Dan langit itu patuh li rabbiha, terhadap Tuhannya, patuh terhadap Allah, karena dia adalah makhluk, maka kemudian makhluk juga tunduk dan patuh terhadap Allah. Makhluk itu. Jadi tidak hanya kita yang diperintahkan untuk tunduk terhadap Allah, bahkan ciptaan Allah yang lain pun harus tunduk dan patuh terhadap Allah. Kalau misalkan langit saja kemudian bisa tunduk kepada Allah, bagaimana dengan kita? Langit yang besar saja, ukurannya luar biasa, itu aja tunduk terhadap Allah. Yang kemudian dia langit bisa menahan benda-benda yang ada di dalamnya supaya tidak jatuh ke bumi, itu saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Wa huqqat, dan sudah semestinya dia itu patuh. Nah, kita lihat jamaah rahimakumullah di sini. Idza tashaqqaqatis sama'u wa tasadda'at mu'dhinatal bi kharabil alam. Ketika langit sudah berbenturan, karena tatanan alam itu sudah kemudian berubah. Satu tatanan alam sudah berubah akan berpengaruh pada keseimbangan tatanan alam yang lainnya. Wan syiqaquha min alamatil qiyamah, dan tanda terbelahnya langit itu termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa ata'at rabbaha, dan kemudian dia taat terhadap Allah, wa qadat lahu fima amar, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau langit itu bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kalau kita buat analogi, seolah-olah langit itu mendengar. Kalau mendengar itu manusia menggunakan telinga, berarti langit juga memiliki telinga. Tapi maknanya makna majazi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki, dan dikatakan ibla, kira-kira wakil bumi, telanlah airmu. Berarti bumi punya apa, Bapak Ibu? Kalau disuruh menelan airnya itu menelan dengan apa? Telinga atau menggunakan hidung? Mulut. Berarti itu seolah-olah bumi itu kemudian memiliki mulut dan Allah perintahkan untuk menelan air yang ada di atasnya, sehingga banjir waktu itu kemudian menjadi surut. Berarti ketika ada perintah ibla'i, seolah-olah kemudian bumi memiliki telinga yang mendengarkan perintah Allah, menunjukkan ketundukan makhluk kepada Allah. Maka dengan langit ini juga demikian. Oleh seperti itulah wa haqqalaha wa haqqun laha an tuti'a amrahu wa taqadu wa tasma'u. Jadi sudah semestinya langit itu mendengar dan taat dan melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan kepadanya. Kenapa? Karena Allah Al-Qahir, Allah itu Maha Kuasa. La yumani wa la yughalib. Tidak ada yang mampu mencegah dan melarang Allah, dan tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Maka Allah itu Maha Kuasa dan semua tunduk.
wa khada'alahu kullu syai'in. Setiap sesuatu itu tunduk kepada Allah, baik yang kemudian makhluk yang besar ataupun yang kecil. Itu tunduk kepada Allah. Makhluk paling kecil apa nggih? Makhluk terkecil. Apa ada masih ada jawaban tengu? Tengu niku napa tengu? Makhluk terkecil. Kalau ayam terkecil, ayam napa, Pak? Napa, Bu? Ayam terkecil. Ayam suwir. Ayam suwir lebih kecil. Ayam kate disuwir. Ini kan kemudian dilihat ngapunten nggih kalau ada yang tidak kuat. Ini kan dilihat sekian kali, diperbesar sekian ribu kali gitu. Ini kecil ini. Sangat kecil. Ini binatang kecil. Ini binatang-binatang kecil. Ya, tidak besar, dia kecil. Gitu. Bentuknya aja kayak gitu. Ya, ular kisi. Dulu namanya ular kisi. Bahkan kemudian terhadap binatang yang kecil pun kemudian tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang 1 dan 2, ayat pertama dan kedua ini menunjukkan bahwa dimulai dengan langit. Kehancuran kemudian bumi itu, kiamat itu diawali di surah ini dengan mengkisahkan langit. Kenapa dengan langit? Bumi satu tempat, boleh jadi kemudian tempat lain bagaimana di tempat sana, di belahan negara sana. Tapi kalau misalkan yang dilihat ada diperlihatkan oleh Allah adalah langit, semua pun bisa melihat. Kalau misalkan bumi itu bulat, saat kalau langitnya yang di atas ini kemudian terbelah, bagaimana yang di bawah kan nggak bisa melihat. Nggak usah dipikir, Allah sudah tahu. Allah Maha tahu untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Yang dibelah mulai langit dari mana gitu, langitan atau langit-langit yang lainnya, Allahu a'lam. Tadi setiap, jadi di saat itu terjadi tidak ada orang yang mengingkari, nggak ada kemudian orang kemudian meragukan ini janji kiamat atau tidak, nggak ada yang kemudian meragukan itu, tidak ada kemudian yang mementahkan dan kemudian menyangsikan, tidak ada. Semua menjadi yakin, hati yakin bahwa saat ini adalah hari kiamat, sudah terjadi. Maka orang kemudian terus pada lari terbondong-bondong, morat-marit. Di saat itulah, di saat itu kemudian tobat sudah tertutup, pintu tobat sudah tertutup karena sudah terjadi hari kiamat. Mana yang duluan, apakah langit duluan atau matahari terbit dari barat duluan? Allahu a'lam. Saya sendiri secara pribadi belum menemukan urutannya, tapi kemudian tanda-tanda itu sudah disebutkan. Urutannya bagaimana? Apakah langit dulu atau matahari dari barat dulu, atau kemudian terjadi kehancuran dulu, langit laut berubah menjadi panas dulu? Allahu a'lam. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran satu persatu pasti akan terjadi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka setelah mensifati terkait dengan apa yang terjadi di atas, kemudian langsung ke bawah, ke bumi. Wa idza, dan apabila al ardu, bumi, muddat, diratakan. Jadi kayak gini, wa idza muddatil ardu, kayak gitu. Idza jaa nasrullah dengan idza nasrullahi jaa, kan beda. Kalau wa idzal ardu muddat akan berbeda dengan wa idza muddatil ardu. Kenapa didahulukan? Karena Allah memberikan penekanan, lihat bumi loh. Bumi yang kemudian dilihat, diperhatikan, ada ketinggian, ada kemudian lembah, ada yang datar, semua akan diratakan oleh Allah. Semua rata. Kita misalkan ibu ngertos tampah, ngertos, kemudian ada tepung, kemudian kita buat gunung-gunung dengan tepung itu di atas tampah. Bagaimana cara meratakannya, Bu? Digoyang, gosek-gosek, seset, itu kemudian nanti akan menjadi rata. Jadi ada guncangan keras, itu baru gambarnya adalah tampah. Ini bapak-bapak tampah, Pak. Mari kita lihat tampah. Nah, gitu nih. Kalau tenggok, ngertos tenggok. Niki tenggok duna. Jadi macam-macam. Jadi, maka kalau misalkan kalau kita lihat tepung di atas tampah, jadi kalau misalkan yang tinggi kayak gini, itu nanti bisa diratakan. Gunung itu kan besar. Berapa berat Gunung Merapi? Berapa kilo, Pak, beratnya Gunung Merapi? Beratnya Gunung Merapi
Merapi Jogja nggak nggih? Ada nggak berani menyebutkan berapa gitu? Ini berat Gunung Merapi juga tidak mungkin ditentukan dalam kilogram karena merupakan massa yang sangat besar. Nggak bisa dihitung, Pak. Ini baru gunung. Jadi AI aja kemudian tidak bisa menjawab, apalagi kemudian apalagi bumi. Bumi itu beratnya berapa ton? Susah. Maka ini gunung yang berat saja kemudian bisa diratakan oleh Allah. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqa itu adalah memuntahkan. Ngapunten Bapak Ibu, ngapunten. Orang muntah itu keluarnya pelan-pelan apa wek dengan keras. Kan ada dorongan Bapak Ibu. Ada seolah-olah kemudian perut kita itu menekan, ditekan oleh perut terus kemudian dimuntahkan dengan keras, sekeras-kerasnya. Ngapunten, yang dikeluarkan dari muntahan kan wangi atau harum? Kan tidak wangi dan tidak harum Bapak. Taknya ini kembali pada al-ardu. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang lain pun nanti ada kaitannya. Termasuk ngapunten, jenazah yang dikubur di dalam tanah itu pun dimuntahkan. Termasuk perhiasan emas, tambang, perak itu pun dimuntahkan. Termasuk kemudian tanah-tanah, lumpur, batu besar ada di tanah itu pun dimuntahkan. Di atas kemudian langit terbelah dan menjatuhkan benda-benda yang ada di dalamnya. Di bumi kemudian yang di bawah kemudian memuntahkan dari dalam perutnya kemudian keluar. Ainal mafar, mau lari kemana? Ini menandakan bahwa tidak ada tempat berlari di saat terjadi hari kiamat. Masih ada pikiran mau tinggal di dalam bunker? Tadi dimuntahkan. Mau tinggal di mana? Oh, kalau angkasa tadi bumi langit dibelah dan menjatuhkan benda-bendanya. Masih ada satu kesempatan di mana Bapak Ibu? Mau sembunyi di mana? Di dalam kapal selam? Di dalam air laut? Air laut pun akan dipanaskan. Nggak ada tempat ainal mafar, tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat yang berlari. Maka di saat itu orang-orang yang kemudian mengingkari terjadinya hari kiamat, mereka sudah tidak bisa berkata-kata. Sekalipun mereka tobat, sudah terlambat. Karena sudah terjadi. Wa idzal ardu basaqat wa suwiyat wa wusi'at bizawali jabaliha wa akamiha. Jadi ketika bumi itu kemudian menjadi datar dengan diratakan gunung-gunung yang ada di atasnya. Gunung kan menjadi pasak. Gunung menjadi pasak, menjaga keseimbangan. Maka ketika satu pasak yang besar ini kemudian menjadi roboh, maka akan kemudian berpengaruh terhadap keseimbangan bumi itu sendiri. Dan bumi kan kemudian berada di atas alam yang besar ini. Nah, jamaah rahimakumullah, wa nafsu hatta sarat qa'an safsafan, sehingga menjadi rata betul Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan saat terjadinya pemerataan bumi dan ada orang di situ, maka bisa mati karena bisa terpental karena bumi memuntahkan di dalam perutnya. Nah, itu kemudian menjadi mati dalam keadaan menyaksikan hari kiamat, bukanlah mati yang baik. Menyaksikan. Karena kalau dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah akan mewafatkan orang-orang yang beriman sebelum terjadinya hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat, agar tidak melihat sesuatu yang mengerikan. Itu akan menjadi melihat sesuatu yang mengerikan. Enak ya kalau punya utang sampai hari kiamat gak usah bayar, ya, karena gak ada yang nagih. Ya, siapa yang kemudian seperti itu? Nggak ada yang berani. Wa akhrajat ma fiha minal amwati wal kunus. Orang-orang mati yang telah dikubur pun akan kemudian dikeluarkan dari dalam perut bumi, dan harta benda yang ada di dalamnya pun kemudian akan dikeluarkan, kunus, ya. Dan jamaah rahimakumullah, wa tarahathum ila zahriha, semua dikeluarkan, jadi kayak jenazah dikeluarkan ke dalam permukaan, tapi kan terlempar Bapak itu, kemudian terus jatuh, lempar keluar kemudian terus jatuh. Wa khalat khulwan taman amma fiha, dan kemudian betul-betul menjadi kosong. Nah, kalau di dalam perut bumi kemudian menjadi kosong, apa yang akan terjadi? Ya, kemudian tatanan menjadi rusak memang. Maka kalau kita lihat kenapa di jalan kemudian ada lubang besar, jalan di aspal ternyata kemudian
menjadi roboh karena di dalamnya menjadi kosong. Jalan berlubang, istilahnya apa nggih Bapak Ibu kayak gitu ya? Berlubang besar. Nah kayak gini, hole kayak gini. Nggih. Berarti kan di dalamnya tidak ada apa-apa, tidak ada isinya. Sehingga kemudian dia menjadi lubang. Iya. Ini gambaran kecil. Bagaimana dengan bumi kalau misalkan isinya sudah kosong? Ya akan ambles juga, rusak juga. Dan pada saat itulah kuluman 'alaiha fanin. Setiap yang berada di atas bumi, khususnya untuk bumi adalah fanin, akan binasa. Akan binasa. Hewan, manusia. Bagaimana dengan jin? Mati napa boten? Jadi kan pernah takziah jin. Ngapain kok piyambakan teng kuburan iki lho takziah jin. Hebat ya ampun. Nah, karena jin juga memiliki tempat tinggal. Dua tempat favorit bagi jin adalah satu di puncak gunung, artinya di gunung. Yang kedua adalah di tengah lautan. Yang suka mancing, ini mancing keributan atau mancing ikan, hati-hati. Wa takhallat ila Allahi wa tabarra'at min kulli man fiha wa min a'malihim. Dan semuanya patuh terhadap Allah SWT. Maka kita lihat dalam surah Toha ayat 105. Dalam surah Toha ayat yang ke-105 adalah surah yang ke-20. Toha 105, kita lihat guys, 105. Ups. Kita tutup. Oke. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbi yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kalau dibaca dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Apa kata al-ihni? Al-ihni itu Bapak Ibu, kita ngambil tisu di bagian kecil, tisu yang kecil, kemudian sangat kecil, kemudian ditiup, itu seperti gunung. Gunung saja itu seperti tisu yang kecil yang kemudian kita tiup, yang kemudian dia akan terbang ke mana-mana. Itu gunung. Gunung sebesar yang kita ketahui, itu pun seperti tisu yang kecil yang kemudian bisa terbang ke mana-mana, saking ringannya. Bagaimana dengan manusia? Apakah dia mengatakan I can fly, saya bisa terbang, kemudian di videoin, hai guys saya bisa terbang guys? Nggak akan mungkin. Mau ditanya kepada siapa itu hari kiamat? Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian fayadharuha, kemudian Allah akan menjadikan bekas gunung itu dataran yang terhampar rata. Jadi kemudian gunung dihancurkan, kemudian terus diganti dengan menjadi rata. Bekas gunung Sinai yang dihancurkan Allah. Coba nggih. Bekas gunung Sinai yang dihancurkan Allah. Terlihat nggak? Niki nggih. Sebelah ini San Catherine. Gereja San Catherine. Kalau kita di puncak Gunung Sinai, nanti melihat satu daerah yang kemudian rata. Itulah dulu dikisahkan, dulu itu adalah kemudian gunung yang kemudian Nabi Musa ingin melihat Allah. Maka diperintahkan, lihatlah gunung itu. Kalau dia mampu menahan cahayaku, maka kamu bisa melihatku. Tapi enggak mampu. Nah, gunung tidak mampu menahan sinarnya Allah, nurnya Allah, kemudian menjadi rata. Wasaika, kemudian Nabi Musa pun pingsan. Itu baru gunung bekasnya. Di atas itu, di atas gunung ini San Catherine Bapak Ibu. Di sampingnya ada masjid. Sampingnya ada masjid dengan ketinggian menara yang sama antara menara masjid dengan menara gereja San Catherine. Kalau masuk gereja ini kita harus bungkuk lubang, bukan pintunya bukan besar, pintunya kecil. Saya kaget, banyak orang yang berjenggot panjang, pendetanya jenggotnya panjang-panjang. Ya, pernah masuk? Pernah. Karena jadi tempat wisata. Nih, di sebelahnya nanti kemudian ada tempat di mana tempat pemujaan sapi Musa. Tempat pemujaan sapi sapi muda. Masa Nabi Musa. Nah, ini Bapak Ibu.
Bentuknya kayak nopo, nek jenengan lihat ya. Kayak sapi kan? Kalau kita lihat ini tempat dekat dengan tempat parkir bis sebelum tadi ke gereja San Catherine itu, terus naik ke Gunung Sinai. Nah, kembali ke sini jamaah rahimakumullah. Kemudian dilihat setelahnya surat Thaha, la tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan melihat lagi dataran rendah dan dataran tinggi di sana, semua menjadi rata. Yang rendah kemudian sudah tertutupi, yang kemudian tinggi kemudian menjadi rendah. Jadi semuanya akan seperti itu. Nah, itu la tara fiha iwaja wala amta wa adinat li rabbiha wa huqat istamat wa menunjukkan kepatuhannya terhadap Allah. Apa yang Allah inginkan akan diwujudkan oleh bumi itu. Maka di sini ada yang misalkan wa adinat li rabbiha wa huqat, kan di atasnya ada kata idza. Misalkan di sini Bapak Ibu, idza wa idza, kemudian ini juga ada idza, kemudian ini wa alaqat ma fi wa takhalat. Dia mau membahas gini, kita dengar azan dulu. Jamaah rahimakumullah, maka dari wa adinat li rabbiha wa huqqat, tentulah kemudian bumi akan patuh terhadap Rabbnya, yaitu kepada Allah, dan benar-benar dia akan patuh. Maka ini menunjukkan jawaban idza. Jawaban idza mahdhuf li iradati tahwil 'alan nas. Jadi kalau sudah terjadi hari kiamat, idza kan apabila terjadi hari kiamat memberikan dampak takut terhadap manusia. Maka maksudnya adalah idza hadatsa ma hadatsa, kalau yang sudah diberitakan itu sudah terjadi, kalau yang sudah diberitakan itu sudah terjadi, ra'aitum a'malakum min khairin aw syarrin, kalian akan melihat amal perbuatan kalian min khairin, apakah termasuk perbuatan yang baik, aw syarrin, apakah dari perbuatan yang buruk. Maka awal di mana Allah akan memberikan balasan sepenuh-penuhnya itu saat terjadinya hari kiamat. Maka akan masuk dalam akhirat, istilah yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan secara penuh, yang melakukan keburukan akan mendapatkan balasan keburukan juga secara penuh. Maka orang beriman menjadi senang karena akan merasakan penuhnya keutuhan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kufur juga akan merasakan takut karena dia akan mendapatkan kepenuhan balasan dari kekufuran yang dilakukan di muka bumi ini.
Oke, makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah nanti akan kita lihat terkait dengan kalimat setelah sumpah. Bukan kalimat sumpah, setelah berita. Maka nanti dikatakan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Inilah nanti akan menjadi pembahasan berikutnya insyaallah. Nggih. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, pembahasan kedua dari surah Al-Insyiqaq mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bahan perenungan daripada kita untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut hari akhir nantinya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihat